itu gerimis mengguyur wilayah Jakarta. Jalanan terasa sunyi senyap, dan jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Yoyo mengemudikan taksinya dengan pelan di depan Mall Mangga 2, berharap ada penumpang yang sedang menunggu taksi. Dan benar saja, ketika dia sampai di lampu merah, ada seorang wanita muda Tionghoa berperawakan kurus menggunakan rok mini dan kaos merah ketat menyetop taksinya. Setelah penumpang itu masuk, Yoyo dengan ramah mengucapkan salam dan menanyakan tujuannya. "Selamat malam, mau kemana Mbak?" tanya Yoyo. "Kelapa Gading," jawab wanita itu singkat. Dan dengan sigap, Yoyo pun membelokkan taksinya menuju wilayah tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan dengan kesunyian. Sebenarnya Yoyo sudah terbiasa akan penumpang yang lebih banyak diam dibandingkan penumpang yang terbiasa mengobrol. Lagi pula dari pool taksinya dia sudah diajari bahwa ada beberapa tipe penumpang yang lebih senang diam, dan supir pun tidak diperkenankan untuk mengajak berbicara hal lain selain rute perjalanan kepada penumpang tersebut. "45 menit berlalu, tak terasa taksi sudah memasuki wilayah komplek Kelapa Gading. Klaster Anggrek Blok B2 nomor 7. Itu alamat rumah saya, Pak," kata wanita muda itu, mengetahui bahwa dia sudah hampir tiba di lokasi. "Baik, Mbak," jawab Yoyo. "Wah, untung kemarin ke daerah ini juga. Kalau tidak salah klaster anggrek itu setelah klaster lili," batin Yoyo. Setelah melewati klaster lili, Yoyo pun membelokkan taksinya masuk ke klaster anggrek. Lalu ketika dia sampai di pos security, seorang petugas keamanan keluar, dan Yoyo pun dengan sigap menurunkan kaca mobilnya kemudian berkata, "Mau ke blok B2 nomor 7, Pak," ucap Yoyo. Lantas, petugas security pun membukakan gerbang agar taksi Yoyo bisa masuk. "Silakan, Pak, gang kedua belok kanannya," ucap si petugas security itu. Taksi pun berjalan lagi. Setelah melewati gang pertama, Yoyo pun belok di gang kedua. Dan sekilas dia melihat nomor rumah yang tertera di pojokan. B2 nomor 1. "Oh, berarti 6 rumah lagi," batin Yoyo. Namun, ketika baru sampai di rumah nomor 4, tiba-tiba tercium aroma melati yang sangat menusuk. Sontak seketika itu juga Yoyo merasakan bulu kuduknya berdiri. Tapi ia mencoba cuek dan terus berjalan menuju rumah nomor 7. Singkat cerita, taksi berhenti di depan pagar hitam yang menjulang tinggi dan di tembok sebelahnya tertera tulisan B2 nomor 7. Terlihat lampu rumah menyala di lantai 2 dan di taman. Selebihnya Yoyo tidak memperhatikan lagi dan menoleh ke belakang kemudian berucap, "Sudah, Sam?" Belum habis ucapannya, seketika Yoyo kaget karena tidak menemukan siapa-siapa di kursi belakang. "Loh, kok nggak ada? Apa jangan-jangan sudah keluar ya? Tapi kok nggak ada suara pintu dibuka?" tanya Yoyo dalam hati. Lalu ia membuka pintu dan segera keluar dari taksi.
pun aneh. Di luar pun tampak sepi, tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Jalanan paving block terlihat lengang, tidak ada tanda-tanda seseorang pun di situ. Sampai tiba-tiba aroma melati yang sangat wangi tercium kembali. Sontak saja bulu kuduk Yoyo kembali berdiri dan tubuhnya terasa bergetar. Dia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam taksinya. Dan setelah mengecek di kursi belakang tidak ada orang, Yoyo segera memutar taksinya dengan cepat dan tancap gas meninggalkan tempat itu. Sesampainya dia di pos security, Yoyo pun turun dari mobilnya dan bertanya kepada petugas. "Maaf Pak, tadi waktu saya masuk, Bapak lihat ada penumpangnya tidak Pak?" tanya Yoyo. Petugas security itu pun nampak heran. Sambil menggelengkan kepalanya, ia menjawab, "Tidak ada Pak. Saya pikir Bapak mau menjemput orang di B2 nomor 7, kata si security. "Bukan Pak. Saya tadi mengantar seorang wanita muda keturunan Tionghoa yang minta diantar pulang ke blok B2 nomor 7. Tapi sesampainya di rumah itu tiba-tiba orangnya menghilang," ucap Yoyo. Security itu pun mengerutkan dahinya. Kemudian ia berkata lagi, "Setahu saya di rumah nomor 7 itu tidak ada gadis muda yang tinggal di situ. Rumah itu hanya ditempati oleh sepasang suami istri berumur sekitar 50 tahunan. Dan mereka memang keturunan Tionghoa. Terus, bagaimana ciri-ciri penumpangnya, Mas?" ucap si security menjelaskan panjang lebar yang disusul dengan pertanyaan. "Rambutnya panjang Pak, pakai baju kaos merah dan rok mini. Seksi deh pokoknya." "Emang di rumah nomor 7 itu tidak ada penghuni lain selain sepasang suami istri itu Pak?" tanya Yoyo lagi. Petugas security itu diam sebentar lalu berkata, "Sebenarnya dulu sih mereka punya seorang putri, umurnya sekitar 23 tahunan. Cantik dan seksi memang. Tapi..." Security itu terdiam dan mengisap rokoknya dalam-dalam. "Tapi apa Pak?" kejar Yoyo yang tidak sabar. "Tapi sudah meninggal sekitar 1 bulan yang lalu," lanjut security itu. "Kejadiannya kalau tidak salah waktu kerusuhan bulan kemarin itu loh. Dengar-dengar sih dia diperkosa di dalam taksi lalu dibuang di pinggir jalan dan meninggal. Katanya sih waktu mau pulang kerja." "Memang sih, si Neng itu kalau kerja selalu pakai rok mini dan sangat seksi," ungkap security itu. "Yang bener Pak?" tanya Yoyo memastikan. Lantas Yoyo melihat ke jam tangannya. Terlihat tanggal di sana menunjukkan 15 Juni 1998. Yang berarti tepat 1 bulan pasca kerusuhan Mei 98 terjadi. Sontak, Yoyo pun langsung lemas. Entah saja tadi tercium aroma melati yang kuat yang membuat bulu kudungnya berdiri. Begitulah. Itu adalah suka duka menjadi seorang supir taksi. Namun walaupun begitu Yoyo tetap bersyukur karena dia masih mempunyai pekerjaan. Karena di waktu itu, tahun 1998, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya.
1985. Alarm tanda jam pulang kerja meraung-raung pukul 4 sore itu. Langit terlihat agak mendung, namun belum ada tanda-tanda akan datangnya hujan. Aku melangkah keluar dari tempat kerjaku, melangkah dengan pikiran gelap, karena aku sedang tidak punya uang dan kebutuhan keluarga sedang banyak-banyaknya. Dan kebetulan anak di rumah juga sedang sakit. Aku melangkahkan kakiku menyusuri sepanjang jalan perusahaan tempatku bekerja. Nampak suasana begitu sunyi dan senyap, seolah tidak ada orang yang menyapaku. Padahal jalanan sangat riuh ramai oleh para karyawan yang pulang dari kerja. Bahkan mungkin teman-temanku juga menyapaku, tapi aku seperti larut dalam beban pikiran yang mencengkeramku sangat dalam. Kini, jalanan yang aku lalui semakin berkabut, sepi dan suram. Suasananya sangat asing. Bahkan tugu batas kota yang menjadi tempat aku menunggu kendaraan umum terasa semakin jauh. Dan semakin aku berusaha untuk menuju tempat itu, rasanya semakin jauh aku meninggalkannya. Hingga tugu batas kota itu kemudian lenyap semakin jauh di belakangku. Aku masih terus melangkahkan kakiku, dan kulihat di depanku ada dua orang sedang berjalan berlawanan arah denganku. Kedua orang itu tampak sambil berbincang-bincang dan kadang tertawa-tawa ringan. Dan ketika semakin mendekat kedua orang itu, aku terkejut. Karena kedua orang itu berjalan tegak dengan kedua kaki yang mirip kaki kuda. Dan keduanya memiliki ekor seperti seekor kuda. Untuk meyakinkanku atas apa yang aku lihat barusan, lantas aku menoleh ke arah kedua orang itu lagi. Dan benar, kedua orang itu benar adanya seperti yang pertama kali aku melihatnya. Keduanya berkaki dan berekor kuda. Hingga tiba-tiba salah satunya menoleh ke arahku sambil tersenyum dan menampakkan gigi-giginya yang menyeramkan. Sontak, aku memalingkan mukaku berpura-pura tidak melihat mereka. Dan aku kembali melangkahkan kakiku. Ini aku sampai mana ya? Kok bangunan rumah-rumahnya lain? Tapi jalanannya persis sama dengan yang aku lalui setiap hari. Kumangku. Memang aneh, karena sepanjang perjalanan aku tidak menjumpai satu angkot pun. Bis kota juga tidak kunjung lewat. Lantas, aku memutuskan untuk kembali berjalan menyusuri jalanan ini sambil menunggu bis kota yang lewat. Namun, beberapa kali yang terlihat melintas adalah delman di jalan itu. Tidak lama kemudian, aku melintasi sebuah rumah yang sedang ada hajatan yang meriah sekali. Ada alunan gamelan dan nyanyian-nyanyian Jawa yang terdengar sampai keluar pagar tempatku berdiri. "Silahkan mampir, Mas," kata seorang bapak-bapak berpakaian Jawa lengkap yang tiba-tiba mengawariku untuk mampir ke acara itu. Sesaat aku tertarik untuk ikut ke acara itu. Entah dorongan apa yang menyebabkan aku rasanya ingin masuk ke dalam rumah itu. Dua tiga langkah kakiku melangkah mendekati gerbang. Aku mengarahkan pandangan mataku ke dalam. Aku melihat suasana pesta yang meriah itu.
Namun, lagi-lagi aku kaget karena aku menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Lebih tepatnya, sangat mengerikan. Aku melihat kedua mempelai duduk di pelaminan dengan bersimbah darah. Sementara tamu-tamu undangan juga tampak bersimbah darah. Lantas, aku pun mengurungkan niatku untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan aku mundur selangkah demi selangkah. Walaupun kakiku terasa berat untuk digerakkan. Dengan perlahan, aku mundur sedikit demi sedikit. Sampai tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara. "Loh, kok tidak jadi masuk, Mas? Silahkan lu mampir. Duduk-duduk dulu," katanya. Sontak, aku semakin ketakutan. Karena saat aku menoleh ke arah datangnya suara, aku melihat bapak-bapak berpakaian Jawa tadi. Berbeda dengan waktu awal tadi aku bertemu. Terlihat wajah bapak-bapak itu dipenuhi luka dan darah. Aku kemudian terus beringsut mundur meninggalkan tempat itu. Sementara bapak-bapak berpakaian Jawa itu masih melambaikan tangannya ke arahku. Namun, aku tidak mempedulikannya. Dan aku berhenti saat sebuah pohon menghentikan langkahku. Aku bersandar di pohon itu. Aku mengatur nafasku sesaat, sampai jantungku yang berdegup kencang berangsur-angsur mulai kembali normal. Dan kemudian, aku melihat seorang nenek berumur 80-an tahun dengan sebuah tongkat bantu jalan di tangannya. Dan nenek itu menghampiriku. Aku memperhatikan langkah kaki nenek itu. Kulihat dari atas kepala sampai ke ujung kakinya. Syukurlah nenek ini manusia. Kakinya menyentuh tanah soalnya. Gumamku. "Lewat sana, Nak. Jalanlah lurus melewati jalan itu," kata nenek itu sembari tangannya menunjuk ke arah selatan. Wah, mbahnya ini aneh. Rumahku itu arahnya ke utara. Kok malah disuruh pulang ambil jalan ke selatan? Pikirku menanyakan benar tidaknya arah yang ditunjukkan nenek tersebut. Pasti mbahnya ini mencoba menyesatkanku. Dipikirnya aku tidak tahu jalan pulang apa? Kataku dalam hati. Namun, nenek itu tiba-tiba menghilang tidak tahu kemana. Dia tiba-tiba saja tidak ada di dekatku. Loh, kemana nenek tadi? Baru tinggal menoleh sebentar, tahu-tahu menghilang. Apa jangan-jangan bukan orang yang nenek tadi itu? Tanyaku dalam hati. Dan tanpa menghiraukan petunjuk nenek tadi, aku kembali mengambil arah ke utara untuk pulang ke rumah. Aku kembali menyusuri jalanan itu. Suasana semakin gelap. Entah sudah berapa lama aku menyusuri jalanan ini, sampai-sampai hampir menjelang maghrib. Hingga tiba-tiba aku mendengar kernet angkot berteriak menyebut nama sebuah pasar. Dan aku melihat angkot yang mirip opletnya sidul anak sekolahan melintas ke arah utara. Loh, pasar kembang kok arahnya utara? Kan harusnya angkot itu ke arah selatan. Kataku
sambil duduk sesaat di sebuah bangku kecil di depan sebuah bengkel tambal ban. Apa jangan-jangan nenek tadi menunjukkan arah yang benar? Tanyaku lagi. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba pandangan mataku mulai cerah. Tidak dipenuhi kabut lagi. Aku pun kembali duduk sebentar dan mengambil nafas panjang. Wah, pasti aku tadi ngelakahi akar mimang, gumamku dalam hati. Aku kemudian pindah duduk di bangku bawah dan meluruskan kakiku. Aku memejamkan mataku. Sedetik, 2 detik, sampai semenit berlalu. Sampai suara adzan maghrib berkumandang dan terdengar sampai ke telingaku. Dan saat itu, tiba-tiba telingaku dipenuhi suara hiruk-pikuk lalu lalang kendaraan. Bising dan riuh sekali. Dan saat aku membuka mataku, benar saja, suasana kembali terang benderang. Lalu lalang orang ke masjid untuk sholat maghrib pun terlihat persis berjalan di depanku. Alhamdulillah, akhirnya sudah kembali normal, gumamku. Aku kemudian bangkit dan bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Dan selesai sholat maghrib, aku duduk di teras depan masjid. Aku tertegun dan bertanya-tanya akan apa yang barusan aku alami. Dan tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahku kemudian menawariku rokok. Namun dengan sopan aku menolaknya. Ada apa, Mas? Maghrib-maghrib kok ngelamun? Pamali, Mas, katanya. Iya, Mas, jawabku tergagap. Gak tahu, Mas, sepertinya aku baru saja masuk ke alam lain. Aku sepertinya habis melangkahi akar mimang, Mas. Ceritaku pada lelaki itu menjelaskan apa yang baru saja aku alami. Akhirnya aku dan laki-laki itu duduk mengobrol. Dan ternyata pria itu adalah pemilik warung bakso di seberang masjid itu. Ia kemudian mengisahkan kalau seminggu yang lalu ada kecelakaan rombongan pengantin menabrak pohon besar tak jauh dari warungnya. Dan kedua mempelai meninggal dalam kecelakaan itu. Kalau dihubung-hubungkan, kejadiannya mirip dengan apa yang barusan aku saksikan tadi. Sebuah pesta pernikahan dengan kedua mempelai yang berdarah-darah. Singkat cerita, setelah aku sampai di rumah, entah bagaimana badanku terasa sangat lelah sekali. Padahal perjalanan yang aku lalui tidak terlalu lama. Namun setelah aku melihat jam, ternyata aku hampir 2 jam berjalan tanpa arah. Untung aku tidak berjalan menyeberang jalan. Kalau saja aku menyeberang jalan, bisa jadi aku akan membahayakan diriku dan orang lain. Gumamku. Begitulah. Itu adalah satu-satunya pengalaman seram yang pernah aku alami. Aku tidak pernah mengalami kejadian mistis sebelum peristiwa itu, maupun setelah peristiwa itu.